Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan video yang berisi tentang pengenalan Maple. Tapi sebelum itu saya ingin memaparkan sedikit mengenai apa sih Maple itu. Nah, jadi Maple merupakan salah satu software aplikasi yang dapat digunakan untuk perhitungan matematika dan sains. Maple dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang matematika seperti aljabar, kalkulus, matematika diskrit, numerik, dan masih banyak lagi. Selain itu, dalam Maple juga tersedia fasilitas-fasilitas untuk membuat grafik, baik itu grafik 2 dimensi maupun grafik 3 dimensi. Kemudian grafik yang dihasilkan itu dapat dipindah ke dalam dokumen lain. Oke, langsung saja di sini saya akan membuka aplikasi Maple-nya. Nah, di sini nampak ya tampilannya. Kita langsung pilih tombol New Worksheet atau lembar kerja baru. Nah, nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian apa saja sih yang ada di sini. Jadi, secara garis besar lingkungan Maple itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian menu utama, setelah itu ada bagian toolbar, dan juga yang terakhir ada bagian worksheet atau lembar kerja. Nah, untuk bagian menu utama itu ada di sini. Ada pada baris paling atas ini. Nah, ini baris paling atas ini itu dinamakan menu utama. Dan pada menu utama itu di dalamnya memuat menu-menu lainnya seperti menu file di sini yang di dalamnya terdapat bagian new, itu fungsinya untuk membuat halaman worksheet baru. Ada menu open di sini untuk membuka, close untuk menutup, save dan save as ini fungsinya untuk menyimpan, export as dan send ini untuk mengirim, dan lain sebagainya. Di samping menu file itu ada menu edit yang di dalamnya ada undo, fungsinya itu untuk membatalkan, redo itu fungsinya untuk mengembalikan perintah yang tadi dibatalkan. Setelah itu ada cut itu untuk memotong, copy itu untuk mengcopy, paste itu untuk menyalin, dan lain sebagainya. Di samping menu edit ada menu view yang di dalamnya memuat bagian next step, preview step, toolbar, dan lain sebagainya. Setelah itu di samping menu view ada menu insert. Nah, ini bagian-bagian pada menu insert. Di samping menu insert itu ada menu format yang di dalamnya memuat karakter, paragraf, styles, dan lain sebagainya. Setelah itu ada menu table. Di samping menu table ada menu drawing. Setelah itu ada menu plot. Setelahnya ada menu spreadsheet. Di samping menu spreadsheet ada menu tools. Di samping menu tools ada menu Windows, dan yang terakhir ada menu help. Nah, itu tadi bagian-bagian yang ada pada menu utama. Nah, di bawah baris menu utama itu ada baris toolbar. Nah, ini yang dinamakan baris toolbar. Di sini letaknya. Jadi, toolbar ini berisi kumpulan perintah dalam bentuk icon-icon yang berisi tool atau alat untuk mempermudah akses kita ke sejumlah perintah yang sering kita pakai. Untuk menggunakan toolbar ini, kita cukup mengklik salah satu icon yang mewakili perintah yang kita inginkan. Misal dalam baris toolbar ini, saya mengklik tombol ini. Nah, di sini muncul save as yang artinya kita akan menyimpan hasil lembar kerja kita. Misal lagi saya mengklik tombol ini. Nah, di sini ada tombol print yang fungsinya untuk mencetak hasil lembar kerja kita atau hasil worksheet kita. Selanjutnya halaman kosong ini. Nah, halaman kosong inilah yang dinamakan dengan worksheet atau lembar kerja. Jadi, pada bagian worksheet inilah yang nantinya akan digunakan untuk menuliskan perintah-perintah Maple untuk perhitungan matematika. Oke, sekarang kita coba praktekkan penggunaan worksheet ini. Misalnya saya ingin melakukan perhitungan 3 ditambah 9. Setelah itu saya tekan enter. Nah, di sini muncul angka 12. Nah, angka 12 ini merupakan hasil dari perhitungan 3 ditambah 9 ini. Ya, misal lagi saya ingin
melakukan perhitungan 4 dikurangi 7. Saya tekan enter. Nah, di sini muncul hasil min 3. Jadi hasil min 3 ini itu merupakan hasil perhitungan dari 4 dikurangi 7. Misal lagi saya ingin melakukan perhitungan 2 ditambah 5 dikurangi 1. Saya tekan enter. Nah, di sini muncul angka 6 yang merupakan hasil perhitungan dari 2 ditambah 5 dikurangi 1. Selanjutnya misal saya punya perhitungan 4. Misal di sini saya akan melakukan perhitungan 4 saya tambah 9 sama dengan, sama dengan. Nah, di sini sama dengan, setelah itu saya tekan enter. Nah, di sini kenapa kok muncul tulisan error? Nah, error atau invalid. Dan invalidnya itu ada di sama dengan. Jadi gini ya. Ketika kita menuliskan tanda sama dengan pada perhitungan di Maple, nanti akan munculnya itu tulisan error atau invalid ini. Jadi kita tidak perlu menuliskan tanda sama dengan pada perhitungan kita. Cukup tekan enter saja, nanti hasilnya itu otomatis akan keluar sendiri. Seperti itu. Misal di sini tanda sama dengannya saya hapus ya. Setelah itu saya langsung tekan enter. Nah, di sini muncul kan angka hasil 13. Tetapi ketika saya kasih tanda sama dengan, sama dengan ini, setelah itu saya tekan enter. Nah, nanti munculnya itu akan seperti ini, error atau invalid. Invalidnya ada di mana? Invalidnya ada di sama dengan. Kemudian selain dengan menuliskan perintah atau ekspresinya langsung, kita juga dapat menggunakan expression palette. Cara penggunaannya itu dengan mengklik tombol expression pada menu-menu yang ada pada sebelah kiri ini. Nah, ini. Nah, setelah itu akan muncul beberapa jenis ekspresi matematika. Nah, di sini ada banyak kan jenis ekspresi matematika. Misalnya di sini saya menggunakan ini, A pangkat B. Cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya itu mudah sekali ya. Cukup kita masukkan. Misal A-nya saya masukkan 7. Setelah itu B-nya saya masukkan 2. 7 pangkat 2. Setelah itu saya tekan enter. Nah, di sini muncul hasilnya 49. Misal lagi saya ingin melakukan perhitungan dengan menggunakan ekspresi jenis ini. Hanya saya masukkan misal min 5 ya. Setelah itu saya tekan enter. Nah, di sini muncul hasilnya. Hasil dari nilai mutlak min 5 itu adalah 5. Seperti itu ya. Selain perintah untuk perhitungan matematika, Maple juga dapat diperintahkan untuk menuliskan teks. Untuk menulis teks itu caranya adalah dengan mengklik tombol yang bertuliskan T pada baris toolbar di sini. Nah, ini ya. Atau bisa juga dengan mengklik tombol teks pada bagian ini. Nah, ini ya. Langsung saja, misal di sini saya akan menuliskan, tapi sebelum itu ingat kita ubah formatnya dulu dari math di sini kita ubah menjadi teks. Maaf. Nah, ini kita ubah jadi teks dulu. Setelah itu saya akan langsung menuliskan misal SQRT buka kurung 9 misal, lalu diakhiri dengan tanda titik koma. Setelah itu saya tekan enter. Nah, di sini muncul hasilnya 3. Misal lagi saya ingin menulis tapi sebelum itu ingat bahwa ketika kita akan menuliskan teks, maka kita harus mengubah formatnya terlebih dahulu. Ini kan formatnya masih math ya. Nah, kita harus ubah dulu dalam bentuk teks. Nah, di sini. Nah, gini.
Misal di sini saya ingin menuliskan ABS buka kurung min 3 misal, diakhiri dengan tanda titik koma. Itu saya tekan enter. Nah, muncul kan hasilnya di sini 3. Nah, jadi gini, di sini saya menuliskan SQRT, setelah itu ABS. Itu maksudnya apa sih? Nah, jadi SQRT ABS ini merupakan formula ya. Ini adalah formula. Jadi maksud dari saya menuliskan SQRT 9 itu maksudnya adalah SQRT ini merupakan formula atau pangkat ya. Bisa dibilang ini, mohon maaf, akar ya. SQRT ini akar. Jadi SQRT 9 itu maksudnya adalah akar dari 9 itu berapa. Nah, di sini munculkan hasilnya akar dari 9 berapa? 3. Satu di sini saya menuliskan ABS min 3. ABS dari min 3. ABS itu maksudnya apa sih? ABS itu maksudnya ABS itu merupakan formula dari nilai mutlak ya. Jadi ketika saya menuliskan ABS min 3 itu sama saja dengan berapa nilai mutlak dari min 3. Berapa nilai mutlak dari min 3? 3. Di sini muncul kan hasilnya 3. Dan ingat ya, ketika kita menuliskan formula seperti ini, setelah teks yang kita tulis, kita harus menambahkan buka tutup kurung dan harus selalu diakhiri dengan tanda titik koma di akhirnya ini ya. Itu wajib, karena ketika kita menulisnya itu tidak lengkap, misal saya menuliskan SQRT 36 misal, dan tidak saya beri tanda titik koma di akhirnya, lalu saya tekan enter. Nah, maka lihat akan muncul tanda peringatan seperti ini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya penjelasan mengenai pengenalan Maple ini. Mohon maaf jika ada salah katanya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.